Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak kami semua. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas kembali tentang sifat materi. Pada pertemuan sebelumnya, kita udah belajar tentang materi. Jadi kita lihat kembali tentang sifat-sifat materi. Di mana sifat materi itu dapat dibagi atas dua. Yang pertama yaitu sifat fisika, sementara yang kedua yaitu adalah sifat kimia. Kita akan bahas satu persatu. Sifat fisika, berarti sifat fisika materi, yaitu sifat yang dapat diukur. Yaitu sifat yang dapat diukur diamati atau dirasakan oleh panca indera. Sementara yang dikatakan sifat kimia, sifat kimia materi, yaitu sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia. Kita akan bahas satu persatu tentang sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama, sifat fisika. Sifat fisika apa-apa aja yang termasuk pada sifat fisika. Yang pertama, yaitu wujud zat, itu termasuk ke dalam sifat fisika. Wujud zat. Jadi, kamu sudah belajar waktu SMP ataupun sanawiyah, wujud zat itu dapat kita golongkan ada 3 jenis. Yang pertama, berwujud padat. Yang kedua, zat yang berwujud cair. Dan yang ketiga, zat yang berwujud gas. Kapan dikatakan suatu zat itu berwujud padat? Apabila partikel penyusunnya rapat dan tidak berpindah. Jadi, partikel penyusunnya rapat dan tidak berpindah. Itu dikatakan zat kita berada dalam keadaan padat. Kemudian, bentuk dan volumenya tetap. Jadi, bagaimanapun nanti bentuk dan volumenya tetap. Sedangkan suatu zat yang dikatakan cair, partikel penyusunnya
rapat, tapi bisa bergerak. Itu bedanya, tapi dia masih bisa bergerak. Bisa bergerak. Bentuk mengikuti wadah, sementara volumenya tetap. Bentuk mengikuti wadah, sedangkan volumenya tetap. Sementara kalau dia berwujud gas, artinya partikel renggang dan dapat bergerak bebas. Bentuk dan volumenya tidak tetap. Jadi, sifat fisika yang pertama yaitu wujud zat, di mana kamu udah belajar wujud zat itu ada 3. Yang pertama berbentuk padat, yang kedua wujudnya cair, dan yang ketiga wujudnya gas. Yang membedakan di sini adalah kerapatan partikel-partikel penyusunnya. Di mana untuk zat padat, partikel penyusunnya rapat dan tidak dapat berpindah, volume dan bentuknya selalu tetap. Contohnya, kita lihat balok. Balok itu adalah zat padat, di mana partikel penyusunnya rapat dan tidak berpindah, sehingga volume dan bentuknya tetap. Sementara kalau zat cair, partikel penyusunnya rapat juga, tapi masih bisa bergerak, di mana bentuknya mengikuti wadah. Apabila zat cair kita masukkan ke dalam gelas, maka dia menyerupai gelas. Dimasukkan ke dalam mangkok, dia akan berubah berbentuk mangkok, tetapi volumenya tetap. Sedangkan kalau zat itu berwujud gas, partikel renggang dan dapat bergerak bebas. Bentuk dan volumenya tidak tetap. Itu yang dikatakan yang pertama, sifat fisika pertama yaitu wujud zat. Yang kedua adalah titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih. Apa itu titik didih dan titik leleh? Yaitu suhu ketika zat padat berubah menjadi zat cair atau sebaliknya. Di titik didih atau TD dan titik leleh atau TL itu dikatakan adalah suhu ketika zat padat berubah menjadi cair. Berubah menjadi cair atau sebaliknya. Titik leleh dan titik didih itu adalah contoh dari sifat fisika yang kedua. Kita lihat sifat fisika yang ketiga. Sifat fisika yang ketiga adalah kelarutan. Kelarutan.
Apa itu kelarutan? Jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Itu yang dikatakan dengan kelarutan. Itu jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam pelarut. Itu adalah sifat fisika yang ketiga. Kemudian sifat fisika yang keempat yaitu kerapatan atau rho. Rho adalah massa dibagi dengan volume. Itu juga sudah dipelajari pada tingkat SMP atau MTS. Rho adalah massa dibagi dengan volume. Jadi rho itu adalah kerapatan atau massa jenis. Itu adalah contoh dari sifat fisika atau sifat fisika yang contoh dari sifat fisika. Kemudian yang kelima adalah kekerasan, yaitu kemampuan suatu zat untuk menahan goresan dari benda lain. Jadi apa itu kekerasan? Kemampuan suatu zat. Kemampuan suatu zat untuk menahan goresan dari benda lain. Oke. 5. Kekerasan. Kemudian yang keenam, kelenturan. Itu juga termasuk ke dalam sifat fisika. Kelenturan. Kemudian yang ketujuh, daya hantar listrik. Daya hantar listrik. Dan panas atau konduktivitas. Jadi, ada suatu benda yang disebut benda itu bersifat konduktor. Ada yang disebut dengan isolator. Kalau konduktor berarti dia penghantar listrik dan panas yang baik. Penghantar listrik dan panas yang baik. Sedangkan isolator yaitu tidak dapat mengantarkan listrik dan panas. Itu yang dikatakan dengan isolator. Apa contohnya? Kayu, itu adalah isolator. Sementara contoh konduktor besi, itu adalah penghantar listrik dan panas yang baik. Jadi, tidak mengantarkan panas. Tidak menghantarkan panas atau listrik. Jadi itulah contoh-contoh sifat fisika. Yang pertama tadi adalah wujud zat. Yang kedua yaitu titik leleh dan titik didih. Kemudian yang ketiga kelarutan. Yang keempat kerapatan. Kemudian yang kelima kekerasan. Yang keenam kelenturan. Yang ketujuh daya antar listrik dan panas. Itu semuanya termasuk ke dalam sifat fisika materi atau sifat fisika zat. Berikut kita lihat untuk sifat kimia. Kalau sifat kimia,
yaitu berkaitan dengan perubahan kimia atau reaksi kimia. Berkaitan dengan perubahan kimia atau reaksi kimia. Apa misalnya? Mudah atau tidaknya suatu zat berkarat itu adalah sifat kimia. Kemudian contoh kedua, mudah atau tidaknya suatu zat terbakar Kemudian contoh lain, mudah atau tidaknya suatu zat bereaksi kemudian mudah atau tidaknya suatu zat membusuk. Oke, itulah kira-kira contoh dari sifat kimia dari suatu zat, yaitu sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia atau reaksi kimia. Jadi mungkin mudah suatu zat berkarat atau tidaknya itu dikatakan sifat kimia, mudah atau tidaknya suatu zat terbakar itu juga sifat kimia, kemudian mudah tidaknya suatu zat bereaksi, mudah atau tidaknya suatu zat membusuk. Jadi itulah semuanya itu termasuk ke dalam sifat materi atau sifat-sifat zat. Itulah kira-kira yang pertama, yaitu bagian tentang, kita ulang sedikit kembali yang kemarin, yaitu tentang sifat-sifat materi sebelum kita masuk pada perubahan materi.